Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang senantiasa setia pada janji-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi ini, kembali kami ada, kami boleh bangun, bernafas dan diberikan kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, dan berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 8 ayat 14-17. Tertulis demikian. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama Tuhan akan selalu diwarnai dengan mujizat demi mujizat. Setiap langkah kita ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi akan selalu menyertai dan menolong kita. Walaupun ada persoalan yang kita hadapi, namun ada kekuatan dan sukacita serta kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dalam Matius 8 terdapat berbagai kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang sakit kusta disembuhkan. Hamba seorang perwira Romawi di Kapernaum mengalami mujizat Tuhan. Angin badai diredakan Tuhan, dan 2 orang kerasukan setan dilepaskan. Selain itu, saudara, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan berbagai penyakit dan kelemahan mereka, dan mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-14 dan 15 kita membaca, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai penyakit yang tertulis di dalam pasal ini, dan semua penyakit itu disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya. Ibu mertua Petrus yang sakit demam tidak dijauhi, tapi didekati, bahkan dipegang oleh Tuhan serta disembuhkan. Seringkali saudara kita merasa takut dengan berbagai penyakit. Kita takut ketularan. Orang-orang yang sakit umumnya dijauhi, seperti halnya orang-orang yang ada dalam kisah di pasal ini, yaitu orang kusta, tapi Tuhan menjamahnya, dan berbagai orang yang sakit lainnya. Semua mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak takut dengan berbagai penyakit apapun, karena Ia berkuasa dan sanggup menyembuhkan. Ada hal yang luar biasa dari pasal 8 ini, saudara. Bila kita renungkan, para murid berjalan bersama Tuhan Yesus dan dibuat terkejut dan kagum dengan mujizat demi mujizat yang mereka lihat Tuhan kerjakan. Belum selesai kekaguman mereka karena mujizat yang pertama. Mereka kembali dibuat kagum dengan mujizat yang kedua, dan berlanjut terus dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lainnya. Bahkan hal yang mereka tidak duga Tuhan mampu kuasai, yaitu angin ribut, ternyata itu pun bisa diredakan Tuhan dengan kuasa firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang saat ini sedang lemah iman, ragu dan bimbang akan kuasa Tuhan. Dan mungkin itu adalah saudara yang saat ini sedang ragu-ragu, mulai lemah iman percaya kepada Tuhan. Tapi saat ini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita semua, agar kita kembali percaya,
dan menguatkan hati untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan masih sanggup, saudara. Tuhan masih mampu untuk mengadakan mujizat sampai hari ini. Ia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Masalah demi masalah boleh datang menghadang, tapi bersamaan dengan itu, mujizat demi mujizat akan kita alami bersama Tuhan. Jangan putus asa, saudara. Jangan lemah iman dan semangat kita. Tetaplah percaya, Tuhan sanggup bekerja dan menyatakan mujizat-Nya bagi kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, akan selalu ada mujizat demi mujizat dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kembali kami diingatkan dan diteguhkan hati kami untuk percaya, beriman kepadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Kehidupan kami bersama dengan Tuhan selalu akan diwarnai dengan mujizat demi mujizat. Masalah persoalan boleh ada, tapi kami akan melihat mujizat pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kuatkan hati kami terus ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang membuat bimbang, kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, tugas dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan jalan keluar. Mujizat-Mu yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.